Memang saat ini di Indonesia mayoritas penduduk Indonesia ini adalah bekerja itu. Jadi secara logika kalau dihitung, kalau serikat pekerja mampu mengorganize mereka semua, dia adalah perwakilan dari seluruh penduduk di Indonesia karena mayoritas orang bekerja, baik itu formal maupun informal. Jadi kalau kita mau melihat tadi manfaat ya. Jadi kalau financing itu ditargetkan untuk serikat, itu hal yang tepat gitu. Dan itu bisa membantu mereka untuk meningkatkan harkat hidupnya, sehingga dia tidak punya fear lagi terhadap ketakutan setiap hari, yaitu mengenai perut ya, mengenai apakah dia masih bisa makan besok. Apalagi sekarang dengan berkurangnya pekerja permanen, turun terus, mereka mengoutsource, kondisi kerjanya sangat menurun, bahkan banyak yang dibayar berdasarkan kompensasi. Apalagi sekarang kita melihat jenis pekerjaan kemitraan. Jadi kalau dia nggak bekerja, ya dia nggak dapat uang di hari itu gitu. Dan kalau kita hitung, saya pernah hitung para pekerja Gojek, Grab, pekerja-pekerja platform, dan jumlahnya tuh jutaan sekarang, naik terus. Itu real yang dia dapat ya per jam itu setengah kali dari UMP. Dia bekerja jam 8 pagi, dia pulang jam 10 malam, bahkan kalau paketnya belum diselesaikan, dia harus selesaikan gitu sesuai target. Jadi dia banyak kena mental health, physical problem, K3-nya juga keselamatan kerjanya bermasalah, kesejahteraannya, istrinya dan lain-lain. Jadi kita ingin mengangkat dia gitu. Makanya kalau memang financing itu ditujukan ke serikat, itu luar biasa itu. Artinya orang-orang yang masih mau bekerja, yang orang-orang yang masih produktif gitu ya, bisa langsung mendapatkan manfaatnya itu. Dan kalau tadi ditanya apakah itu kontrol atau rilis, saya melihatnya memang selama ini mereka masuk di kontrol ya. Jadi ya mereka membentuk suatu komunitas ya, mereka suka dan duka secara bersama ya, solidaritas untuk memperjuangkan isu-isu atau problem yang dia hadapi ya. Jadi dia masuk di dalam gambar segitiga ya. Tetapi kalau financing ini bisa membantu mereka, bisa jadi kita membawa mereka dari kontrol ke rilis. Karena masalah ketakutan mereka sudah hilang, yaitu masalah perut ya. Jadi dia udah bisa berpikir jernih, berpikir ya untuk yang berikutnya ya. Tapi selama masalah mendasar yaitu pangan ya, masih belum terus. Apalagi banyak dari mereka terjebak hutang. Kasihan ya. Yang tadinya udah takut, dengan adanya hutang turun lagi menjadi malu. Nah ini yang terus menjadi ya beban mereka. Bahkan kalau dia nggak punya solidaritas, bisa jadi dia menuju ke depresi. Tapi untungnya dia punya solidaritas, punya banyak teman yang memiliki permasalahan yang sama. Ya. Jadi dia sosialisasinya bagus. Makanya kalau di jalan Gojek atau Grab itu adalah satu yang masalah, yang lain ikut bantu gitu. Jadi dia punya semacam oksitoksinnya gitu untuk membantu mereka ya untuk menuju ke jurang yang lebih jauh lagi. Mungkin itu Prof dari saya.